Kamu namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Hai, perkenalkan nama saya Diwan Siska Damayanti, bisa dipanggil Siska. Halo, perkenalkan aku Mila Sari, bisa dipanggil Mila. Halo, perkenalkan nama saya Idayu Kadila Mudiasri, bisa dipanggil Dayulan. Perkenalkan nama saya Nikomang Ayusari Emben, biasa dipanggil Emben. Halo guys, perkenalkan nama saya Ketut Agus Darmke. Nama panggilan saya itu Gusdar. Negara merupakan salah satu organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Namun, negara bukanlah satu-satunya organisasi yang ada dalam suatu wilayah. Terdapat juga organisasi seperti partai, keagamaan, dan lain sebagainya. Jadi, kurang tepat rasanya jika kita menilai negara merupakan suatu organisasi atau organisir dari masyarakat itu sendiri, namun tepat jika kita mengartikan bahwa negara merupakan salah satu organisasi utama di antara organisasi-organisasi yang telah disebutkan di atas. Agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat agar dapat bertindak sewajarnya, maka harus ada sistem yang mengaturnya. Sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertingkatan dari aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Nah, sistem yang dimaksud tersebut adalah konstitusi. Sabar. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama, definisi negara, yang kedua, proses serta unsur-unsur terbentuknya negara, yang ketiga, bentuk negara dan sistem pemerintahan negara, yang keempat, definisi konstitusi, yang kelima, fungsi dan klasifikasi konstitusi, dan yang terakhir, proses perubahan konstitusi. Pelajari negara dan konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara memiliki sejumlah manfaat penting bagi peserta didik dan masyarakat secara umum. Misalkan seperti pemahaman tentang sistem hukum, bentuk negara, dan juga menambah wawasan lainnya. Oke, maka dari itu di sini kami akan menyajikan sebuah media pembelajaran yang berbasis audiovisual yang berjudul Negara dan Konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara. Istilah dan definisi negara. Pembahasan mengenai negara tidak luput dari pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Meminjam pendapat dari Aristoteles, manusia adalah makhluk son politikon yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia harus bergaul dengan orang lain. Dari pengalaman bergaul tersebut, lambat laun dapat membentuk suatu organisasi. Keinginan manusia untuk meningkatkan pergaulan dalam hidupnya menyebabkannya terikat dalam bentuk kelompok masyarakat hukum yang mendiami suatu wilayah tertentu dan kemudian meningkat menjadi suatu negara. Di samping itu, banyak para ahli terkenal di dunia juga turut dalam mendefinisikan arti dari sebuah negara. Definisi tersebut meliputi yang pertama dari Aristoteles, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Yang kedua ada dari Jean Bodin, negara adalah suatu perkumpulan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Yang ketiga dari Hugo de Groot, negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Yang keempat dari Hans Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Yang terakhir itu dari Logman, negara adalah suatu organisasi atau kekuasaan atau kewibawaan. Selanjutnya mengenai unsur terbentuknya negara, di mana menurut Oppenheim Lauterbach, unsur negara meliputi unsur konstitutif yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat, serta unsur deklaratif yang terdiri dari pengakuan negara lain.
membahas mengenai wilayah darat, di mana perbatasan negara darat biasanya dapat berupa yang pertama perbatasan alam yang terdiri dari sungai, danau, pegunungan, dan lembah. Selanjutnya perbatasan buatan yang terdiri dari pagar, tembok, dan tiang-tiang lainnya. Selanjutnya perbatasan ilmu pasti, yaitu garis bujur dan garis lintang pada peta bumi. Selanjutnya mengenai wilayah laut atau perairan yang terdiri dari batas laut teritorial, di mana setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritorial dengan jarak 12 mil diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai terluar suatu negara. Selanjutnya batas zona bersebelahan, di mana di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil atau 24 mil dari pantai merupakan batas zona bersebelahan. Selanjutnya, batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE merupakan wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai. Dan yang terakhir, batas landas benua. Batas landas benua merupakan wilayah lautan suatu negara yang batasnya lebih dari 200 mil dari laut. Selanjutnya wilayah udara, di mana udara yang berada di atas wilayah darat dan lautan suatu negara termasuk ke dalam negara itu. Selanjutnya wilayah ekstrateritorial, yang merupakan suatu wilayah suatu negara yang berada di luar negara tersebut. Walaupun terletak di wilayah negara lain, namun wilayah tersebut dianggap sebagai wilayah negara yang bersangkutan. Selanjutnya adalah rakyat, di mana rakyat dibagi menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Dan penduduk juga dibagi menjadi dua, yaitu warga negara dengan warga negara asing, serta warga negara itu juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu warga negara asli dan warga negara keturunan. Selanjutnya yaitu pemerintah yang berdaulat, di mana artinya adalah kekuasaan tertinggi yang memiliki sifat yang pertama asli, tertinggi, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Dan yang terakhir adalah unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain, di mana sebuah negara harus memiliki pengakuan dari negara lain untuk dapat berdiri. Aku punya ide. Tugas akan lebih mudah jika apa? Tak dikerjakan. Negara serta sistem pemerintahan Indonesia. Kita mulai dari bentuk negara. Aristoteles meninjau bentuk negara berdasarkan ukuran kuantitas untuk bentuk ideal dan ukuran kualitas untuk bentuk pemerosotan. Jadi di sini Aristoteles memperhatikan banyaknya yang memerintah hingga menghasilkan bentuk ideal dan bentuk pemerosotan yang dibagi menjadi tiga, yaitu monarki, aristokrasi, dan politeia. Yang pertama ada monokrasi. Apabila yang memerintah satu orang untuk orang banyak, maka bentuk negara adalah monokrasi. Dan jika merosot di mana ia memerintah dasarkan pada kepentingan sendiri, maka disebut tirani. Kedua adalah aristokrasi. Bila yang memerintah beberapa orang dan demi kepentingan orang banyak, maka bentuk negara ini dinamakan aristokrasi. Pemerosotan dari bentuk aristokrasi ini yaitu apabila beberapa orang memerintah untuk kepentingan golongan sendiri, maka bentuk negara adalah oligarki. Sedangkan apabila hanya untuk kepentingan orang kaya, maka disebut plutokrasi. Dan yang terakhir, yang ketiga ada politeia, di mana politeia bila memerintah seluruh orang dan demi kepentingan seluruh orang, maka bentuk negara dinamakan politeia. Sedangkan jika merosot menjadi perwakilan dinamakan dengan demokrasi. Bentuk negara juga dapat diartikan sebagai bentuk hubungan pemerintah negara dengan daerah-daerah, baik dalam hubungannya ke dalam maupun keluar sebagai suatu kebulatan. Bentuk negara dalam konsep dan teori modern saat ini terbagi ke dalam dua bentuk negara, yakni negara kesatuan atau unitarisme dan negara serikat atau federasi. Yang pertama, negara kesatuan atau unitarisme merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di mana di seluruh negara yang berkuasa adalah satu pemerintahan atau pusat yang mengatur seluruh daerah. Di negara kesatuan dapat terbentuk sentralisasi dan juga desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni sistem pemerintahan yang seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Kemudian negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dalam sistem ini daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Selanjutnya, yang kedua, bentuk negara serikat atau federasi. Merupakan suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara bagian dari negara tersebut. Negara-negara bagian ini asal mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dalam suatu negara serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri menjadi negara bagian yang melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat.
Selanjutnya, sistem pemerintahan. Dalam teori hukum tata negara dikenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ialah segala sesuatu yang merupakan perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya, di mana dengan kekuasaannya masing-masing lembaga negara tersebut saling bekerja sama dan berhubungan secara fungsional dalam rangka menyelenggarakan kepentingan nasional. Adapun ciri sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, kepala negara tidak kedudukan sebagai kepala pemerintah karena ia bersifat simbolik nasional atau sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dan yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Karena itu, kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dari dan tergantung pada parlemennya. Selanjutnya, ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen tetapi dipilih oleh rakyat. Dan yang kedua, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR karena presiden tidak dipilih oleh parlemen, pemerintah dan parlemen yang sejajar. Dan yang ketiga, kabinet atau menteri-menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Dan yang terakhir, yang keempat, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan anggota parlemen dipilih oleh rakyat. Check it out. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk. Maksudnya pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Menurut Suhino, konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar, yang sifatnya baik tulisan maupun tidak tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi dan klasifikasi konstitusi. Pertama kita bahas fungsi konstitusi terlebih dahulu. Nah, pada umumnya setiap negara itu pasti mempunyai konstitusi. Salah satu fungsinya itu mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu orang atau lembaga. Nah, penumpukan ini dapat menimbulkan kekuasaan yang bersifat absolut, sehingga menimbulkan kecenderungan tindakan semena-mena oleh pemegang kekuasaan. Sejalan dengan perlunya konstitusi sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Nah, menurut Jimli Asidiki, konstitusi itu memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsinya sebagai berikut. Yang pertama merupakan memiliki fungsi sebagai penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, memiliki fungsi pemberi atau legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, memiliki fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan ahli, yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat, kepada organ negara. Yang keenam, memiliki fungsi simbolik sebagai pemersatu atau symbol of unity, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, identity of nation, serta sebagai center of ceremony. Yang ketujuh, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. Yang kedelapan, memiliki fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat atau social engineer atau social reform. Nah, itu tadi merupakan fungsi-fungsi konstitusi. Selanjutnya kita akan beralih ke kita akan membahas mengenai klasifikasi konstitusi. Nah, jadi Charles Smith dalam bukunya Verfassungsrecht atau membagi konstitusi dalam 4 bagian, antara lain yang pertama konstitusi absolut, Absolute Begriff der Verfassung. yang kedua konstitusi relatif, Relative Begriff der Verfassung. yang ketiga konstitusi positif, Positive Begriff der Verfassung. dan yang terakhir konstitusi ideal. Ideal Begriff der Verfassung.
Yang pertama ada konstitusi absolut. Konstitusi dalam arti absolut ialah konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang nyata mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi yang ada dalam negara. Konstitusi ini sebagai bentuk negara. Bentuk negara itu bisa demokrasi atau monarki. Sendi demokrasi adalah identitas, sedangkan sendi monarki adalah representasi. Konstitusi sebagai faktor integrasi. Faktor integrasi sifatnya bisa abstrak atau fungsional. Konstitusi sebagai sistem yang tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi. Jadi konstitusi merupakan norma dasar yang merupakan sumber bagi norma-norma lainnya yang berlaku di dalam negara. Yang kedua ada konstitusi relatif. Konstitusi dalam arti relatif yaitu konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan atau golongan tertentu dalam masyarakat. Golongan ini terutama adalah golongan borjuis liberal yang menghendaki adanya jaminan dari pihak penguasa agar hak-hak tidak dilanggar. Dalam arti relatif ini konstitusi dibagi dalam dua pengertian. Yang pertama, konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis liberal agar hak-hak tidak dilanggar oleh penguasa. Yang kedua, konstitusi sebagai konstitusi tertulis dalam arti formal tertulis. Yang ketiga ada konstitusi positif. Nah, konstitusi dalam arti positif ini mengandung pengertian sebagai keputusan politik tertinggi yang menentukan nasib seluruh rakyat di mana konstitusi ini diberlakukan. Adapun keputusan politik tertinggi lazimnya menunjukkan perubahan-perubahan yang menuju perbaikan atau perkembangan negara dan bangsa. Misalnya, memberikan garis-garis besar bagi pengaturan kehidupan bangsa dan negara setelah perolehan kemerdekaan, perebutan kemerdekaan, dan lain sebagainya. Garis-garis besar peraturan ini mutlak harus dijalankan dan ditaati sebagai hal-hal yang telah teruji kepositifannya. Yang keempat ada konstitusi ideal. Konstitusi ideal ini artinya jika melihat dari segi demokrasi atau kepentingan rakyat, maka konstitusi yang ideal dengan sendirinya yang dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Cita-cita yang timbul lainnya dengan melalui konstitusi agar pemerasan, perbuatan sewenang-wenang terhadap rakyat dapat dihilangkan. Dan sebagai gantinya rakyat diberikan hak-hak kebebasan dan persamaan hak. Selanjutnya mengenai materi proses perubahan konstitusi, di mana dengan kata lain amandemen berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti perubahan atau to amend, to alter, and to revise. Istilah amandemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti usul perubahan undang-undang yang dibicarakan atau penambahan pada bagian yang sudah ada. Nah, istilah perubahan tersebut juga dapat dikualifikasikan ke dalam 7 istilah. Yang pertama, amandemen, revision, alteration, reform, change, modif, dan review. Di samping itu, menurut Kenneth Ware, secara umum proses amandemen dalam usaha mempertahankan dan mempersulit perubahannya itu dimaksudkan untuk melindungi satu atau lebih dari 4 tujuan seperti berikut. Yang pertama, konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang dan bukan karena alasan sederhana atau secara serampangan. Yang kedua, rakyat diberi kesempatan mengungkapkan pikiran mereka sebelum dilakukan perubahan. Yang ketiga, dalam sistem federal, kekuasaan unit-unit dan pemerintahan pusat tidak bisa diubah oleh satu pihak. Dan yang terakhir, hak individu atau masyarakat, misalnya hak minoritas dalam bahasa, agama, atau kebudayaan mesti dilindungi. Nah, proses perubahan konstitusi di sini kita mengambil contoh Undang-Undang Dasar. Terdapat beberapa alasan Undang-Undang Dasar 1945 itu berubah, diantaranya terdapat alasan historis, yuridis, filosofis, politis praktik, serta teoritis. Hari Kamis, hari Rabu. Iya, cakep. Kamu memang manis, tapi bukan milik aku. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai negara tidak luput dari pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Keinginan manusia untuk meningkatkan pergaulan dalam hidupnya menyebabkan terikat dalam bentuk kelompok masyarakat hukum yang mendiami suatu wilayah tertentu dan kemudian meningkat menjadi suatu negara. Selain itu,
itu, terdapat banyak ahli yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai arti dari sebuah negara tersebut. Misalnya Aristoteles yang mengatakan bahwa negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Serta terdapat 4 unsur pembentuk suatu negara yang meliputi wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat sebagai unsur konstitutif, dan terdapat juga pengakuan oleh negara lain sebagai unsur deklaratif. Selain itu, terdapat beberapa bentuk negara yang sering dikenal sebagai monarki, aristokrasi, dan politea. Bentuk negara dalam konsep dan teori modern saat ini berbagai ke dalam 2 bentuk negara, yakni negara kesatuan atau unitarisme dan negara serikat atau federasi. Selanjutnya, pembahasan mengenai konstitusi yang berarti dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya baik tulisan maupun tidak tertulis. Serta terdapat beberapa alasan yang sering dijadikan acuan dalam perubahan konstitusi yang sering terjadi misalnya di Indonesia. Yang pertama, alasan historis. Yang kedua, alasan yuridis. Yang ketiga, alasan filosofis. Yang keempat, alasan politik, praktis. Dan yang kelima adalah alasan teoritis. Jalan-jalan ketemu beruang, pulangnya beli ikan kakap. Sudah berjuang mati-matian, tapi sayang nggak pernah dianggap. Dalam materi di atas ini, kami mengakui bahwa memang masih terdapat sejumlah kekurangan, misalnya seperti topik pembahasannya yang masih kurang mendalam di beberapa materi. Kekurangan dari makalah ini kami jadikan sebagai contoh, acuan, atau ide untuk tugas kami selanjutnya. Kami mengharapkan berbagai macam kritik dan saran dari para pembaca guna menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya dalam menyempurnakan makalah ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.